Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa wa qahhara al ibada bil mauti wal fana liyabluwakum ayyukum ahsanu amala inna sa'yakum sawfa yura. Kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ayyuhal mu'minun, alhamdulillah, saat ini kita sudah sampai ke pembahasan bab ke-17 dari kitab Daqaiqul Akhbar. Kali ini kita akan membahas mengenai jawaban pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Dalam kitab ini menjelaskan bahwa dalam sebuah hadis dikatakan ketika mayit diletakkan dalam kubur, datang dua orang malaikat yang berwarna hitam, matanya melotot, suaranya bagaikan guruh, dan pandangannya bagaikan kilat yang menyambar. Mereka membelah bumi dengan taringnya dan mendatangi mayit di sebelah kepalanya. Maka berkatalah amal solatnya si mayit tersebut, "Wahai, jangan mendatanginya dari arahku. Dia sering sekali solat, baik siang maupun malam, karena takutnya di tempat ini." Setelah itu malaikat itu mencari jalan lain karena terhalang oleh amal solat. Lalu datanglah kedua malaikat tersebut pada arah kedua kakinya. Maka kedua kakinya berkata, "Jangan mendatangi dari arah kami. Sesungguhnya dia berjalan untuk beramal soleh, untuk mengerjakan sholat secara berjamaah, mengerjakan perintah-perintah Allah dengan kami, karena takutnya tempat ini." Kemudian kedua malaikat mendatangi dari arah kanannya. Lalu muncul di sana amal sedekah dan berkata, "Jangan mendatanginya dari arahku. Sungguh dia bersedekah denganku karena takut pada tempat ini." Lalu didatanginya si mayit itu dari arah kiri. Maka berkata amal puasa kita. Apa katanya? "Jangan mendatanginya dari arahku. Sungguh dia lapar dan haus karena takut pada tempat ini." Setelah itu terbangunlah si mayit seperti orang yang bangun dari tidur dan berkata, "Apa yang kalian berdua inginkan dariku?" Lalu malaikat tersebut menjawab, "Kami ingin ketauhidanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu si mayit berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah." Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Lalu kedua malaikat berkata, "Apa yang engkau katakan tentang kebenaran hak Muhammad?" Si mayit menjawab, "Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Maka kedua malaikat tersebut berkata, "Engkau hidup sebagai orang yang beriman, sebagai orang mukmin, dan engkau mati sebagai orang mukmin." Disebutkan di kitab ini
hikmah dari pertanyaan kedua malaikat adalah sebagai penghinaan terhadap anak cucu Adam. Sewaktu para malaikat bertanya waktu dulu kepada Allah. Apa pertanyaan malaikat kepada Allah dulu? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Mereka malaikat-malaikat itu berkata, apakah engkau akan menciptakan di dalamnya, di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya? Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Itu terjadi karena mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian Allah menyangkal ucapan mereka dan berfirman, yakni ucapan-ucapan para malaikat itu yang mengatakan bahwa manusia akan melakukan kerusakan di dalamnya, melakukan kerusakan di atas bumi, seperti ayat yang tadi. Maka Allah berfirman, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu apa yang tidak engkau ketahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kedua malaikat pada kubur orang-orang mukmin untuk memberi pertanyaan kepada mayit. Man rabbuka? Wa man nabiyyuka? Wa ma dinuka? Wa ma qiblatuka? Wa ma imamuka? Wa man ikhwanuk? Itulah pertanyaan mungkar nakir. Maka Allah memerintahkan keduanya agar bersaksi di hadapan para malaikat tentang apa yang didengar dari hamba yang mukmin tersebut, yang fasih menjawabnya dengan jawaban Allahu Rabbi wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi wal Islamu dini wal Ka'batu qiblati wal Qur'anu imami wal mu'minun wal muslimun kulluhum ikhwani. Saksi paling sedikit untuk menyaksikan ucapan hamba tersebut adalah 2 orang. Lalu Allah berfirman, hai malaikatku, sungguh aku telah ambil ruhnya, aku tinggalkan hartanya untuk orang lain, istrinya pada tempat yang lain, jariyahnya untuk yang lain, dan barang-barangnya juga untuk orang lain. Setelah itu kedua malaikat bertanya dalam perut bumi. Lalu mayit tidak ridha kecuali dariku. Dan seorang hamba tidak bisa menjawab pertanyaan kecuali dariku. Lalu si mayit berkata, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, Allahu Rabbi. Muhammad adalah nabiku, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi, dan Islam adalah agamaku, al-Islamu dini. Apakah kalian tidak tahu bahwa sesungguhnya aku lebih tahu dengan apa yang tidak kalian ketahui, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Alkitab, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Ayuhal mu'minun, inilah isi dari bab ke-17. Ketika seorang yang sudah meninggal di dunia akan ditanya oleh mungkar dan nakir, dan apa jawabannya untuk menjawab soal atau pertanyaan dari mungkar dan nakir. Mudah-mudahan kita lancar untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir nanti di dalam kubur, sehingga kita langsung bisa menikmati nikmat kubur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.